لسانا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian Allah Subhanahu wa taala, memperingati Isra dan Mi'raj itu enggak cukup hanya setahun sekali sebetulnya. Kapan kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu secara enggak langsung kita juga memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu orang yang hormat kepada malam Isra dan Mi'raj itu sholat 5 waktu. Tapi orang yang sholat 5 waktu pasti hormat kepada malam di Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat 5 waktu itu adalah merupakan paling afdolnya ibadah. Tidak ada ibadah yang lebih Allah cintai daripada sholat 5 waktu. Maftaradallahu ala khalqihi ahabba ilaih minas sholat. Tidak ada kefarduan yang Allah wajibkan kepada kita melebihi cintanya Allah kepada kefarduan salat 5 waktu. Kenapa? Karena kalau seandainya ada ibadah wajib, ibadah fardu yang Allah cintai lebih daripada salat 5 waktu, pasti ibadah itu akan dilakukan atau diamalkan juga oleh para malaikat. Kenyataannya enggak ada malaikat itu puasa, malaikat itu wajib haji, umroh, lempar jumroh, misalnya wukuf ada di Arafah, misalnya mabit ada di Mina, Muzdalifah, nggak ada. Malaikat itu zakat, nggak ada. Tapi kalau malaikat sholat sampai kiamat, ada di antara mereka yang ruku terus sampai kiamat, sujud sampai kiamat, berdiri sampai kiamat, duduk dalam tahiyatnya mereka sampai kiamat. Itu tandanya ketika malaikat tidak ada amal mereka yang menyerupai kita kecuali sholat, maka ketahuilah sholat itu adalah paling afdalnya ibadah. Ketika Allah wajibkan kewajiban-kewajiban yang lain kepada Rasulullah SAW, maka Allah cukupkan Rasulullah SAW atau Jibril alaihissalam sebagai perantara wahyu antara Allah dengan Rasulullah. Misal ketika Allah mau mewajibkan yang namanya puasa, Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampaikan. Zakat misal, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad. Haji, Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi untuk sholat, Jibril jemput kekasihku Muhammad. Bukan sampaikan kepada kekasihku Muhammad, tapi jemput kekasihku Muhammad. Jadi kalau kewajiban-kewajiban lain selain sholat, Allah tidak mewajibkannya secara langsung, tapi melalui perantara Jibril.
untuk menyampaikan kewajiban itu kepada Rasulullah SAW. Tapi untuk sholat perlu ketemu. Beda. Perlu ketemu antara Allah dengan Rasulullah SAW secara langsung. Dan ibadah sholat ini adalah ibadah yang banyak sahabat kalau nggak sholat dianggap kafir. Banyak sahabat, bisa dicek, ada dalam kitab Arba' Rasail, tipis kitabnya, karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menukil beberapa fatwa para sahabat yang mana mereka berpendapat orang yang nggak sholat secara sengaja walaupun karena malas itu kafir hukumnya. Di antaranya sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abu Hurairah, dan banyak sahabat yang lain. Ini penting untuk kita tahu, walaupun mungkin tidak untuk difatwakan karena mazhabnya kita adalah mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu orang yang nggak sholat karena malas nggak dihukumi kafir, tapi wajib tobat. Kalau nggak sholat karena nganggap sholat nggak wajib, nah baru dihukumi kafir. Ayo sholat, sholat itu nggak wajib, murtad itu. Ayo sholat, malas, nggak murtad. Tapi menurut beberapa sahabat, ayo sholat, malas, murtad. Ini penting untuk kita tahu walaupun tidak untuk difatwakan. Kenapa? Karena kadang-kadang datang malas buat kita. Kadang-kadang datang ngantuk buat kita. Kadang-kadang datang capek, payah buat kita. Kerutan hidup buat kita. Sehingga nggak ada gairah, nggak ada semangat untuk sholat. Nah, ingat-ingat sebagai alarm. Sayyidina Umar mengatakan murtad. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan murtad. Bukan untuk difatwakan, tapi untuk apa ya? Alarm untuk pribadi gitu. Hati-hati orang nggak sholat nggak. Adapun kalau ada orang nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak ada sahabat bilang mereka kafir. Nggak ada. Yang nggak sholat dianggap kafir sama sahabat. Kalau nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak dianggap kafir. Nggak ada sahabat yang berfatwa nggak puasa kafir, nggak zakat murtad, nggak haji, nggak sholat murtad. Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sholat itu paling afdalnya ibadah. Pernah ada beberapa pembesar Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah. Mereka mengenalkan diri, "Ya Rasulullah." Belum iman ya, "Ya Muhammad, aku dari suku A, ini dari suku B, ini dari suku C, ini dari suku D." Kenapa Ustaz? Kami ini pembesar Quraisy. Kami ini punya umat, punya kaum. Kami kalau ikut agama kamu, kaum kami pastikan ikut agama kamu. Tapi dengan satu syarat. Kami siap ikut agama kamu asal dengan satu syarat. Apa? Jangan wajibkan kepada kami sholat. Kami siap ikut agama kamu. Keluarga kami, kaum kami wajibkan mereka untuk ikut agama kamu. Tapi jangan wajibkan kami sholat. Ditolak mentah-mentah sama Nabi. La khaira fi dinin la ruku'a fihi. Enggak ada baiknya suatu agama yang ada rukuknya di situ. Loh, Muhammad, kami kalau masuk agama kamu, yang lain itu ambil kaum yang peduli amat, enggak mau sholat, buang. Tolak mentah-mentah. Enggak dilobi kayak dulu misalnya, dinasehati enggak. Enggak ada baiknya suatu agama yang enggak ada rukuknya di situ. Jelas ini ya? Tolak mentah-mentah. Tapi dalam kasus yang lain, pernah Rasulullah SAW didatangi seorang pemuda. Dia mengajukan diri, menawarkan diri untuk masuk agama Islam. Tapi mengajukan syarat. Muhammad, saya ikut agama kamu, tapi satu syarat. Apa? Jangan larang aku zina. Aku ikut agama kamu. Aku ikut agama kamu, tapi jangan larang aku zina. Buat yang lain haram, buat saya halal ya. Aku ikut agama kamu. Bukan siapa-siapa nih pemuda, bukan pembesar Quraisy yang kalau dia masuk Islam yang lain ikut Islam, enggak. Tapi di lobi zaman Nabi, dinasehati zaman Nabi. Kira-kira kalau ibunya kamu dizinai orang, ridho enggak? Kalau enggak ridho, ya kamu tuh jangan-jangan zina sama ibunya orang. Kira-kira kalau kamu punya anak perempuan dizinai sama orang, ridho enggak? Kalau kamu enggak ridho, ya jangan-jangan kamu dizina sama anak perempuannya orang. Kalau kamu punya adik perempuan, kakak perempuan dizinai sama orang, ridho enggak? Kalau kamu enggak ridho, berarti selama ini kamu zina jangan-jangan sama adik atau kakaknya perempuan seseorang. Jangan.
Doakan sama Nabi. Dilus dadanya sambil doakan sampai hilang yang namanya nafsu, syahwat, pikiran zina itu hilang, pikiran kotornya hilang. Masuk Islam. Lihat responnya berbeda. Nggak mau sholat itu sombong. Bahkan lebih sombong daripada iblis. Kalau iblis itu nggak mau sujud kepada Adam, tapi orang yang nggak mau sujud dalam sholat itu nggak mau sujud kepada Tuhannya Nabi Adam. Lebih parah daripada iblis. Iblis itu nggak mau sujud kepada makhluk. Nah kalau nggak sholat, nggak mau sujud kepada yang menciptakan makhluk. Lebih parah. Makanya iblis itu, iblis itu dari sini bisa kita ambil hikmah juga. Orang yang maksiat karena sombong susah menerima kebenaran. Karena memang definisi daripada kesombongan al-kibir, takabur, itu adalah ghamtun nas wa baqaul haq. Meremehkan orang dan menolak kebenaran. Definisi orang sombong itu adalah ketika dia meremehkan orang dan menolak kebenaran. Sehingga berat, susah buat orang sombong taubat itu susah. Kenapa? Nanti dikasih nasihat, "Loh, siapa kamu?" Wah, meremehkan orang. Dikasih tahu yang benar, ditolak. Dikasih nasihat, "Kamu nggak tahu siapa saya." Sombong. Saya mau tanya, iblis maksiat gara-gara apa? Gara-gara sombong. Saya mau tanya, iblis tobat nggak? Nggak. Menolak kebenaran soalnya. Benar, Nabi Adam itu mulia loh ada, tapi menolak kebenaran. Makanya ketika iblis menjelma menjadi manusia datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa nggak tahu kalau ini iblis. Musa, tanyakan kepada Rabbmu, Tuhan, tanyakan kepada Allah. Engkau kan Nabi yang bisa bicara langsung kepada Allah. Tanyakan, kira-kira ada seorang makhluk yang sudah melakukan kesalahan yang fatal kepada Allah. Dia mau tobat, diterima nggak tobatnya oleh Allah? Nggak tahu Nabi Musa kalau ini yang tanya iblis. Tanya kepada Allah, ya Allah, ada seorang makhlukmu yang dia merasa sudah melakukan kesalahan yang fatal. Dia mau tobat kepada Allah, ya Allah, engkau terima enggak? Musa, asal dia menyudahi daripada kesalahan dia, aku terima tobatnya dia. Musa, kalau datang lagi itu makhluk, kalau datang lagi itu manusia yang tanya kepada kamu, bilang ya, dia kesalahan fatal dia diterima tobatnya oleh Allah. Asal dia datangi makamnya Nabi Adam sujud, aku terima tobatnya. Loh ya Allah, iblis tadi, ya iblis. Yang tanya kepada kamu itu iblis. Nggak lama datang, menyerupai manusia ini iblis. Tapi Nabi Musa tahu sekarang, ini iblis ini. Kasih tahu sama Allah, iblis, Allah terima tobatnya, tapi dengan satu syarat. Apa? Kamu datangi makamnya Nabi Adam, kamu sujud, Allah terima tobatnya kamu. Fatal dosanya kamu ini, tapi Allah terima. Namanya sombong. Adam, Musa, ketahuilah, ketika Adam hidup saja aku nggak mau sujud, Adam mati kok aku mau sujud. Lihat, orang kalau sombong berat untuk tobat. Orang kalau nggak sholat lebih berat untuk tobat. Kenapa? Kesombongannya dia lebih daripada iblis. Tapi kalau dia masih mau sholat, masih ada harapan. Masih ada harapan. Pernah ada sahabat ini sholat 5 waktu bersama Nabi. Sholat 5 waktu bersama Nabi. Kemudian, tapi kalau malam mabuk, satu sahabat yang lain madul, lapor sama Nabi, ya Rasul, gimana Fulan ini kalau 5 waktu sholat bersama Anda, tapi kalau malam minum khamr ya Rasul. Apa jawab Nabi? Selagi dia sholat, masih ada harapan baginya untuk tobat. Bukan berarti kita ini kalau sholat 5 waktu berarti halal semuanya yang haram ya. Bukan. Tapi ada harapan.
Kita ini kan ahli maksiat semuanya, termasuk saya ini kan ahli maksiat, banyak dosa. Selagi kita sholat, masih ada peluang buat kita untuk husnul khotimah. Sholat kok paling afdalnya ibadah. Dan benar, sebelum meninggal itu sahabat yang malamnya minum khamar, selesai daripada minum khamarnya, tobat daripada minum khamarnya, meninggal. Ketika tobat dia meninggal, bukan ketika dia kecanduan sama khamar dia meninggal. Gara-gara apa? Sholatnya. Pernah berapa tahun yang lalu saya diundang peringatan Isra dan Mi'raj, daerah Bumiayu, sholat kecil. Takmirnya bilang, Bib, di sini nih Bib, alhamdulillah, kalau masalah makmur Bib, ibadah Bib. Sholat ini walaupun kecil tapi mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya penuh. Masya Allah, hebat berarti. Iya Bib, cuman Bib, enggak imamnya, enggak jamaahnya, semuanya kalau sore sabung ayam di belakang. Enggak imami, enggak jamaah, kabeh sabung ayam di buri Bib. Saya ini bingung Bib, yo sholat lu pada. Kan katanya tanha anil fahsya wal munkar Bib. Lah kok sabung ayam istiqomah Bib, tapi sholat berjamaah ya istiqomah Bib. Waduh. Nah, akhirnya materi ceramah berubah juga. Ini materi ceramah berubah. Intinya begini, enggak semua sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang gimana dulu yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena Allah berfirman innas sholata, ada alif lam di situ. Sholat yang tertentu, sholat yang spesifik. Enggak semua sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang bagaimana dulu? Sholat yang khusyuk, yang hadir hatinya, dan seterusnya. Itu yang tanha anil fahsya wal munkar. Allah berfirman dengan innas sholata. Pada lafaz as-sholat ada alif lam, bukan inna sholatan, nggak ada alif lamnya. Kalau inna sholatan maknanya nakiro, berarti kalau nakiro umum, sholat gimana pun sholatnya pasti tanha anil fahsya wal munkar. Tapi kenyataannya Allah nggak berfirman dengan sholatan, tapi inna sholata. Oh, nggak semua sholat. Sholat yang gimana dulu yang tanha anil fahsya wal munkar. Makanya ibadahnya kita ini hasil nggak hasil, manfaat atau tidak, diterima atau tidak, itu bukan tergantung rukuk sujudnya kita, tapi tergantung rukuk nggak hatinya kita, sujud nggak hatinya kita. Itu ibadah apapun yang kita kerjakan. Adapun rukuk sujudnya kita secara zahir, secara jasmani itu hanya alat, hanya sarana. Gimana caranya ketika kita rukuk, hati kita rukuk. Ketika kita sujud, hati kita juga ikut sujud. Bukan zahirnya rukuk dan sujud kepada Allah, tapi batinnya rukuk dan sujud kepada dunia. Zahirnya rukuk sujud kepada Allah, tapi hatinya rukuk sujud kepada sandal, toko, utang, ya, kunci sepeda motor, nyantol kok gak, pikiran macam-macam. Pernah ada satu orang datang kepada Imam Abu Hanifah, sambat, Imam, saya ini kehilangan dompet misalkan ya, kehilangan benda berharga. Saya cari-cari gak ketemu, ketelisu. Tak bongkar isi rumah, gak ketemu. Katanya Imam Abu Hanifah, ini pertanyaan bukan pertanyaan fikih. Ini memang ulama begitu ya. Oh, baik mainan ulama. Kehilangan barang tak kena ulama. Jodoh tak kena ulama. Wadah tak kena ulama. Kayak ulama ini kami masalah bisa. Waduh, ini kata Imam Abu Hanifah ini bukan bab fikih. Cuma saya kasih solusi dah, gini aja. Coba nanti malam kamu sholat. Nanti malam kamu sholat. Sholat ya. Mungkin kamu dapat penjawaban nanti. Mungkin kamu teringat nanti di mana barangnya kamu yang hilang. Temenan, sholat belum selesai 2 rakaat. Tak ada kayak gini lalu. Sering ya kita ya. Belum sholat, golek ya ketemu, sholat ketemu. Kenapa? Karena setan itu akan berusaha sedemikian rupa gimana caranya sholatnya kita gak khusyuk, sehingga barang yang hilang ya kok caranya dieling oleh setan. Kapan kita sholat? Lapor keesokan paginya habis subuh datang, Imam, alhamdulillah betul solusi dari jenengan tepat. Jalan keluarnya ketemu. Saya sholat belum selesai 2 rakaat.
ketemu barang saya, inget saya naruhnya di mana. Tapi kok aneh ya, saya nggak sholat jam-jaman, nggak ketemu, saya sholat baru hitungan berapa menit ketemu. Kok iso, kok bisa Imam? Ya itu karena setan nggak mungkin membiarkan kamu dalam keadaan khusyuk dalam sholat. Tadi sing lali, dealing oleh setan. Nah, hilang khusyuk, hilang khusyuknya sudah, buyar kon. Sholat to, ruku sujud to, bungkuk seretrak retak benjut sujud mari. Wis mari. Cuma fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Hari. Memang tujuan setan itu. Ini sebagai kafaroh. Kamu kan sholat kepikiran dunia walaupun ketemu akhirnya barang yang hilang. Sebagai penebus dosa, kok bengi sholat to sing akeh. Lek perlu sampai subuh. Kamu sudah memanfaatkan sholat untuk cari dunia, ketemu, ya kamu nanti malam sholat lagi kalau perlu sampai subuh sebagai kafaroh penebus dosanya kamu tadi malam. Begitu. Jadi ibadah ini, jadi jangan sampai kita nggak sholat. Ini yang pertama, jangan sampai kita nggak sholat. Anak kita, keluarga kita jangan sampai nggak sholat. Kadang saya ketemu sama orang, apa nggak sholat? Temen kayak atau siapa misalnya, apa? Mboh, setengah itu hidayah, itu hidayah tak sholat tak? Ini tak dengar tidak masalah dungo ya gampang tak dengar. Lek ngono mulai mending, ojo kerja, ndekemu di omah, tak dengar itu rezeki. Kayak iso ngono be. Dia ono rezeki itu gara-gara dumoto. Ya kudu metu to kok omah. Ayo kerja. Lho, saya tahu. Jari ini mau hidayah untuk dumoto, gak mbok goleki. Gak mbok goleki. Saiki rezeki padha. Tenon wae ndek omah wis tak dongakno. Mangan gak kon mari. Baru sadar ya, iya ya, rezeki makan, rezeki duit, rezeki harta dunia saya cari nggak bondo tok. Lah kok hidayah sedungakno itu hidayah aku lak salat lah yo bos. Yo golek ono sam. Hidayah iku mau budal Allah golek. Saya mau tanya, surga itu bisa dibeli dengan harta? Bukan. Surga itu bisa dibeli dengan hidayah. Harta yang nggak bisa membeli surga kita cari golong gome, hidayah yang bisa kita beli untuk surga nggak kita cari, kita tunggu, kita nanti. Keliru, dinteni ya tuh. Hidayah, dari hidayah ibadah, dari ibadah istiqomah, dari istiqomah husnul khotimah, dari husnul khotimah jannah. Hidayah, ibadah, istiqomah, husnul khotimah, jannah. Bukan dari duit, dari hidayah, dari hidayah. Jangan sampai nggak sholat. Pernah beberapa, ya mungkin sebelum corona 3 tahun yang lalu mungkin saya isi ceramah di Polean sini. Ada satu bapak-bapak tanya, Bib, anak saya ini, Bib, kalau disuruh sholat angel, Bib. Saya bilang, ya kalau memang terpaksa Pak ya dikerasi. Kalau memang terpaksa, yuk dikerasi Pak. Dosanya dia, dosanya sampean Pak. Kalau dosanya dia bukan dosanya sampean, nggak usah dikerasi, nggak apa-apa. Masalahnya kalau anaknya sampean, nggak sampean kerasi, nggak sholat, akhiri mati nggak sholat, mati ninggalkan sholat, suul khotimah, sampean ojo takut surgane sampean ini Pak. Bahaya. Anak kalau masuk neraka, orang tua di surga, itu anak gandoli wong tuane. Tapi kalau orang tua di neraka, anak di surga, anak ngerek, anak ngatrol, orang tuanya nulung. Lah kalau sampean sholat Pak, anaknya sampean nggak sholat, nggak sampean kerasi, sampai mati dalam keadaan nggak sholat, suul khotimah, sampean sholat di percuma. Anak mati suul khotimah, bahaya sampean. Karena inilah rodok keras didi. Kalau memang terpaksa, buku itu moro-moro keras, moro-moro keras. Kalau memang terpaksa dikandani halus gak kena, ditungakno wis mari keras. Bapaknya bilang gak iso, Bib. Marek saya iki keras kendat, Bib. Minggat, Bib. Marek saya iki keras nekat, Bib. Alasan ya? Tak balik. Pak, saya mau tanya. Kalau misal TV-nya sampean digadekno ambek anak sampean,
butuh duit kayak ngapel, TV ini sampean digadekno. Ojo ngamuk sampean. Kok lek ngamuk kendat lho anak sampean. Minggat lho, nekat lho. Ayo ngamuk apa gak sampean, Pak? Gak iso jawab. Ayo urusan dunya gak ono alasan wedi minggat wedi. Urusan syariat, ayo soal bare saiki. Arek saiki lebih lembek dinasehati, dikeras didik, minggat, nekat, kendat, metu alasan urusan syariat. Setan nih. Setan. Di balik urusan dunia, misal terima rapot sekolah, bolos 30 dino. Apa kira-kira? Ayo. Perang dunia ketiga ya. Kiamat sughra. Rene nak, rene. Pikir gawe godhong ambek SPP. Wah gak terima ngamuk tok dipenjalin mungkin, disabuk mungkin. Ngamuk 30 dino. Hah? Gak bisa setahun kon bolos. Ngamuk gak wedi kendatan. Ayo. Saya mau tanya di sini loh yang sudah jadi bapak ini, nggak pernah ngamuk tak sama anaknya. Tapi saya mau tanya, ngamuknya dalam urusan apa? Cocok gara-gara dunia do urusan syariat, gak iso saya kiri keras. Alasan. Diajak kenceng, diajak keras ketika terpaksa untuk urusan syariat, alasan. Tapi urusan dunia gak usah dikongkong keras karepe dhewe. Malah kasar malah. Ayo. Lek dosane anak, kudu dosane bapak ibu, gak usah dikeras gak apa-apa. Urusane dhewe-dhewe di akhirat. Lah enggak ya. Ya bas. Jangan sampai enggak sholat. Misal sekarang saya kasih jenengan uang 100 juta. 100. Gak ngerti kerja, gratis. Ya. Contoh. Pikir temenan 100 pisan kemarin gak tak imani sampai kapanpun gak saya kasih, tapi saya yakin jenengan gara-gara saya kasih uang sekali-kalinya 100 juta jenengan iling, pasti jenengan merasa punya hutang budi sama saya. Masih tak kongkon 10 tahun kas pasti jenengan dulu. Aku 10 tahun sing dhisik, 10 tahun sing dhisik. Kayak duit gratis 100 juta ngetono keringet gak ngadeg orang 10 tahun yang lalu itu ada. Saya ditelepon aku ambil Habib Fahmi dikongkon nang omahe budal kan gak duwe izin aku nek nurut ambil Habib Fahmi gak tau terima kasih berangkat perlu infusan dari budal patut sebetulnya ya menunjukkan rasa terima kasih kan begitu ya. Orang tahu utang budi itu namanya. Bagus. Tapi kan sekali seumur hidup saya kasih. Nikmatnya Allah sekali seumur hidup kepada kita. Bahkan ketika kita masih mendapatkan musibah, di sisi yang lain kita mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan musibah, di sisi yang lain kita masih mendapatkan nikmat, nggak putus-putus dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, sebutkan 1 detik di mana di saat itu kita nggak dapat nikmatnya Allah sama sekali. Kita mau kira-kira. Kita mulai lahir sampai sekarang, mulai dari anak sampai punya anak sekarang kita. Sebutkan 1 detik kapan gitu? Saya kepingin tahu. Yang di 1 detik itu kita nggak dapat nikmatnya Allah. Sebutkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, yang bukan merupakan nikmatnya Allah. Kalau lapo dijeluk Gusti Pangeran, dalam hitungan menit kok apa? Budal masih ini fusan. Kenapa? Allah nggak pernah putus ngasih nikmat kepada kita. Lah kalau saya aja cuman baik sekali dieling-eling, lah kenapa baiknya Allah nggak pernah putus? Kok putus-putus ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Beda antara orang sholat karena wajib sama orang sholat karena saya kalau nggak sholat nggak pantas. Nah itu beda. Orang kalau sholat karena merasa wajib, beban kadang-kadang, males, cepet-cepetan, nggak khusyuk, nggak khidmat. Pokoknya sholat, saking wajib. Coba gak wajib gak sholat, bisa. Waduh, gak sholat merokok, gak sholat itu wajib.
Tapi kalau motivasi seseorang sholat itu adalah, yo nggak pantas, nggak punya malu saya, nggak punya muka saya kepada Allah kalau saya nggak sholat. Kurang apa Allah baiknya sama saya? Saya cuma sholat 17 rakaat tok. Subuh 2, nanti 5-6 jam baru zuhur 4, 3-4 jam baru asar 4, 2-3 jam baru maghrib 3, 2 jam kemudian baru isya 4. Mek ngono tok gak iso. Gak duwe isi, gak duwe raya. Gak tahu terima kasih itu saya. Ya saya harus sholat. Motivasi orang yang melaksanakan sholat karena wajib sama motivasi orang melaksanakan sholat karena patut. Saya sholat patut, pantas. Justru sebaliknya, kalau saya nggak sholat nggak pantas, nggak patut, malu saya, nggak tahu terima kasih. Sholat lu beda. Makanya Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, Anda ini pasti masuk surga nggak punya dosa. Lah kok sholat sampai kakinya bengkak, ini dalam rangka apa? Afala akunu abdan syakura, dalam rangka bersyukur. Saya mau tanya, kira-kira kita sholat, sujud sampai benjut, rukuk sampai bungkuk, ngadeg sampai mati. Kira-kira apakah sholat seperti itu bisa ngelunasi utangnya kita sama Allah? Nikmat yang Allah kasih kan kepada kita banyak. Terus kita sholat rukuk sampai bungkuk, sujud sampai benjut, ngadeg sampai mati. Kira-kira lunas utangnya kita sama Allah? Nah. Dan Allah wajibkan kepada kita sholat, nggak harus sujud sampai benjut. Hitungan detik sujudnya kita, rukuknya kita hitungan detik, berdirinya kita hitungan menit, 1 menit paling hari. Tapi itu dianggap lunas utangnya kita sama Allah dan ditambahi surga sama Allah. Ya apa sih? Ya apa sih? Jenengan punya utang sama saya. Jenengan punya utang sama saya. Yang mana jenengan utangnya durung lunas. Mana ada orang sekarang utangnya durung lunas, sing utang dikasih duit malah. Dikasih bonus, dikasih hadiah kau. Jenengan utangnya sampean durung lunas tak kei hadiah. Itu apa sih? Dan di wong ono diutangi modal kok gini. Tak ngantri ya. Ada. Yang ada malah namanya orang utang tuh nyaur. Wes nyaur mari, ojo jaluk-jaluk. Tapi Allah utang gak lunas dikai surga ya apa sih? Kasarnya yo kebacut wong gak sholat. Yo kebacut. Kenemenen. Durhaka itu macam-macam. Ada durhakanya anak kepada orang tua, durhakanya santri kepada guru, durhakanya umat kepada Nabi, yang paling parah durhakanya hamba kepada Tuhan. Nggak sholat itu durhakanya hamba kepada, paling fatal itu sudah, paling fatal. Tapi kalau kita sholat, bis. Walaupun kita setiap hari mungkin ada maksiat, bukan berarti kalau sholat jadi halal maksiat, bukan. Tapi kan setiap hari kita sholat, tapi kan setiap hari kita berbuat dosa. Ya sholatnya kita itu yang ngampuni dosanya kita. Maksiat tapi si sholat aman. Insya Allah si usul khotimah. Bukan berarti lek sholat maksiat loh ya. Jangan salah paham. Ngomong kadang-kadang karepe dhewe lek menafsirkan omongane wong. Oh, pokok sholat maksiat gak apa-apa kan dihapus dosanya gara-gara sholat. Saya ngomong apa? Maksiat terus sholat, insya Allah aman. Ojo diwali. Sholat masih maksiat aman loh. Jangan dipahami begitu. Jangan dipahami begitu. Ini. Karena itu jangan sampai kita nggak sholat. Jangan sampai kita nggak sholat. Keluarga kita, anak kita, semuanya jangan sampai nggak sholat mereka. Misal, naudzubillah, rumahnya kita kobongan, naudzubillah. Anak kita digugah, dibangun, nggak bangun, ditinggal apa diseret?
ditinggal cek no kobong bisa apa diseret? Hah? Seret cek no selamat kan begitu ya. Pernah jenengan nyeret anak nang jedik wudu cek no selamat kon kok api neraka. Lah mosok nyeret dino sih enggak. Ojo seret Habib yo wis guyangan banyu. Ojo Habib cipratono tok. Cari cara gimana caranya sholat. Percuma bapak ibu sholat, lek kon nggak sholat. Percuma bapak ibu ini seragam ngaji, lek kon nggak sholat percuma. Kayak apa aku seragam ngaji, seragam sholat berjamaah, lek kon nggak sholat, sholat, cok macam-macam. Tanamkan. Kadang-kadang doktrin itu perlu pemaksaan, tapi untuk prinsip itu sampai kita mati berlanjut. Tapi kalau urusan sholat kita enteng no, kalah ambek anak lah, cucunya kita tambah parah nanti akhirnya. Anak itu dikerasnya kalau mesti manut kok. Kita ini loh, kita ini. Didikannya orang tua kita mungkin keras sama kita, hasilnya kayak gini gitu. Hasilnya itu masih begini. Lah gimana anaknya kita kalau kita nggak keras kepada mereka dalam urusan prinsip? Nggak mau pokok, nggak pokok ngamuk. Ketika terpaksa dan itu urusan prinsip, urusan syariat. Kenapa? Jogo. Jangan sampai saya sholat, anak saya nggak sholat, cucu saya nggak sholat. Saya nggak mau. Begitu seharusnya. Anak belum wajib sholat diajak ke masjid. Kapan wajib nggak diajak lagi ke masjid. 7 tahun diajak nang masjid, bagus. 17 tahun nggak diajak mana nang masjid. Oh, kapan nggak wajib dijak, kapan 17 tahun nggak dijak. Lah kan aneh orang zaman sekarang. Lu gak oleh habis umur 7 tahun dijak. Ya oleh, siapa sih ngomong gak oleh? Saya tanya, yang 17 tahun kenapa gak dijak? Cilik digandeng, gede kok gak digandeng? Padahal soleh-solehahnya anak itu tergantung masjid. Anak umur 10 tahun gak bisa baca, ngamuk orang tua, malu. Ya pokoknya 10 tahun gak munggah-munggah, gak esok moco konsep A, B, C, D, gak esok beda no. 10 tahun, anak 10 tahun gak bisa ngaji, tahu ngamuk. Bolos sekolah ngamuk orang tua, bolos sholat anak, ojo mana ngamuk, takut orang. Padahal keinginan orang tuanya soleh-solehahnya anak bukan tergantung matematikanya, bukan tergantung bahasa Indonesianya, bukan tergantung baca tulisnya, bukan tergantung sekolahnya, bukan tergantung apa, tergantung sholatnya, tergantung Al-Qurannya, tergantung ngajinya. Jadi kita ini kepinginnya soleh-solehah, tapi yang apa ya, kita ngarahkan anak getunya dalam urusan sekolah, jok sampai bolosan, jok sampai gak munggah, tapi sholatnya, ngajinya, ini PR buat kita. Ini PR buat kita. Kita sekarang di sini, anak kita di mana, bersama siapa, sedang apa, itu pertanyaan itu sebetulnya. Pertanyaan, yang itu pertanyaan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa kon sembayang dewi, anakmu ambil sopo, lapo, nandi, ditanya sama Allah. Kenapa kamu ngaji kok ngaji dewi, anakmu ambil sopo, nandi, lapo? Itu penting. Karena itu hadirat subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Nih, jangan sampai kita ini ngeremehin sholat. Sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, senantuk apapun kita, sholat itu hanya menit. Dan sholat itu sebetulnya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya kita adalah untuk berterima kasih. Kita harus menjadi orang yang punya rasa malu kepada Allah kalau nggak sholat. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang dikasih nikmat tapi dibalas dengan air tuba, sehingga kita ini termasuk hamba yang durhaka kepada Tuhan nantinya. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kita, anak cucu kita, keturunan kita sampai kiamat dijadikan semuanya muqimas shalah, orang-orang yang mendirikan
istiqomah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kumpulnya, ketemunya kita, duduknya mereka, kita sama kita, kemudian satu rumahnya kita sama mereka, itu juga berlanjut sampai nanti ada di akhirat satu surga bersama mereka, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bana'taraf